Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Susana Sasti, guru agama pada Sekolah Negeri Whiteford, Kecamatan Dinukian Lewu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di LP3 Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Jumat tanggal 13 bulan Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara daring di SD Impres Wemanu, Kecamatan Dinukian Lewu. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu menghormat kepada orang tua di kelas 4. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Terima kasih, Pak Guru. Baik. Perkenalkan, saya nama Susana Sasti, asal dari SD Whiteford. Hari ini saya akan praktek di SDN Wemanu. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengundang Tuhan untuk kita berdoa semoga Tuhan menyertai kita dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam tadi sehingga pada pagi hari ini kami dapat bertemu dengan Engkau dalam pelajaran tentang hormat kepada orang tua. Semoga kami sebagai anak-anak selalu taat kepada Bapak, Mama, dan juga Bapak Ibu Guru, serta mereka semua yang ilmunya lebih dari kami. Berkat-Mu kami puji dan sepanjang masa hidup atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu Guru. Untuk itu, pelajaran kita pada hari ini tentang hormat kepada orang tua. Tentang apa? Hormat kepada orang tua. Tapi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin tanya, pelajaran kita pada minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang bisa masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Tepuk tangan dulu. Pelajaran minggu lalu yaitu tentang mukjizat Yesus. Mukjizat Tuhan Yesus yang pertama itu tentang apa? Ya, tepuk tangan. Yesus mengubah air menjadi apa? Anggur. Di kota mana? Di mana? Di kota Kanaan. Jadi itu pelajaran kita pada minggu yang lalu.
tahu. Siapa itu orang tua? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang disebut dengan orang tua itu siapa? Ya, Nona. Ya, yang kau sebut itu benar. Siapa itu orang tua? Yesus. Siapa lagi yang disebut orang tua? Orang tua yang sementara kita berhadapan dengan dia. Siapa itu orang tua? Ya. Nona, yang tadi kau sebut itu benar. Ibu. Siapa lagi? Pak Guru. Siapa lagi? Masih ada? Ibu Guru. Ibu Guru. Kalau di rumah siapa itu orang tua? Kalau kita di rumah. Mama. Siapa lagi? Bapak. Siapa lagi? Kakak. Dengar baik-baik. Yang disebut dengan orang tua itu adalah bapak, mama kandung, kakak. Itu adalah orang tua kita di rumah. Kalau kita di sekolah, orang tua kita di sekolah itu adalah Pak Guru, Ibu Guru, dan semua yang umurnya lebih dari kita, termasuk kita punya Pak Guru yang di belakang, itu adalah orang tua kita di sekolah. Kalau orang tua kita di gereja adalah seperti yang kami bilang, kakak Yesus itu adalah orang tua kita. Ya, itu adalah kakak pertama kita. Dan masih banyak lagi mereka yang disebut. Sebelum, kalau begitu, bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Kalau kita berhadapan, ya, apa? Sopan. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Apalagi? Taat kepada orang tua. Apalagi? Sopan, taat, apalagi? Membantu orang tua, apalagi? Halo? Apalagi? Ya, kita sopan, hormat, taat, membantu. Itu adalah perbuatan-perbuatan kita atau kewajiban kita sebagai anak, baik di rumah maupun di sekolah atau di mana saja kita berada. Kita sebagai anak wajib menghormati orang tua. Kita harus mendoakan mereka supaya mereka masih umur panjang. Begitu pun kalau kita di sekolah, kita mendoakan bapak ibu guru supaya mereka mengajar, mendidik dan mengasuh kita dengan baik sehingga bapak ibu guru bisa memberikan dia punya ilmu yang dia sudah dapat dengan baik kepada kita. Di dalam 10 perintah Allah, hukum yang berapa itu tentang hormat kepada orang tua. Siapa yang sebut bisa? Di dalam 10 perintah Allah, hukum keberapa yang mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua? Siapa yang tahu? 10 perintah Allah. Nanti kamu siap untuk sampai tahu, berarti kamu harus belajar tentang itu. Siapa yang bisa sebut hukum keberapa? Yang mana? Nona yang di depan bisa? Kalau kamu belum dapat, dengar baik-baik. Di dalam 10 perintah Allah, hukum yang keempat bunyinya, hormatilah ibu dan bapakmu. Di dalam 10 perintah itu dia mengatakan bahwa sebagai anak kita harus menghormati bapak dan ibu. Di dalam kamu sudah dapat dalam pelajaran yang pertama semester 1 itu tentang Allah memberikan 10 firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Musa. Di dalam itunya ada 2 buah loh batu. Loh batu yang pertama itu mengatur
hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu dia membuat hukum pertama, hukum kedua, dan hukum yang ketiga. Dan roh baru yang kedua itu dia mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu mulai dari hukum keempat, kelima, keenam, tujuh, 8, 9, dan 10. Maka pada hari ini kita ditekankan bahwa kita lebih memahami dulu tentang hukum yang keempat. Coba siapa yang bisa ulang tadi bilang apa? Hukum keempat itu tentang orang tua. Ya, hormatilah ibu dan bapakmu. Juga di dalam kitab suci, kitab perjanjian lama, kitab Ulangan bab 5 ayat 6 yang mengatakan, hormatilah ibu dan bapakmu agar kita bisa umur panjang. Berarti dia mengatakan bahwa kita harus menghormati bapa dan mama kita, dan siapa saja yang umurnya lebih dari kita, maka kita akan umur apa? Panjang. Ya. Kalau begitu, sekarang mau tanya, apakah anak-anak mau supaya mendengar cerita? Mau ke tidak? Mau. Kalau mau mendengar cerita, dengar baik-baik. Judul cerita itu tentang maling kundang. Sudah pernah dengar kata maling kundang? Sudah. Di sebuah desa di pinggir pantai hidup seorang ibu dan anaknya. Anaknya itu bernama Maling Kundang. Pada suatu hari ibunya pergi ke pinggir hutan untuk mengambil kayu. Maka ibu ini berpesan kepada anaknya, Maling, di sini baik-baik ya, ibu masih pergi mencari kayu api. Maka Maling menjawab, baik ibu. Setelah ibunya berjalan, Maling Kundang dia berpikir, saya sudah remaja, sekarang saya mau buat apa supaya saya bisa menyenangkan hati ibu saya. Maka ia pergi ke pinggir pantai. Di pantai ada sebuah kapal yang sangat besar dan bagus. Maka Maling Kundang pun berpikir, jika saya sudah besar, saya akan pergi bekerja sebagai awak kapal. Artinya saya mau supaya menjadi karyawan di kapal atau bekerja di kapal. Maka sore hari ia kembali. Pada saat mereka makan bersama, Maling Kundang menyampaikan kepada ibunya, ibu, izinkan saya mau bekerja sebagai seorang awak kapal. Maka dengan berat hati ibu Maling Kundang itu melepaskan dia. Pada saat sebelum dia melepaskan dia pergi, berpesan, anakku Maling, kerjalah baik-baik supaya engkau menjadi orang yang sukses pada masa tuamu. Maka sekarang Maling Kundang tertarik dan berangkat. Bertahun-tahun ibunya mendoakan supaya kalau boleh ia bertemu dengan anaknya Maling. Maka pada suatu hari ibu Maling karena sudah merindukan anaknya, maka dia pergi ke pinggir pantai. Di sana ada sebuah kapal yang sangat besar. Maka ibu tua ini naik ke atas kapal. Di atas kapal ada seorang pemuda yang
sangat ganteng. Maka dia mendekati anak itu. Anak ini, ibu ini sekali untuk bertemu dengan dia. Di situ juga ada seorang nona yang sangat cantik sekali. Padahal anak laki-laki yang ganteng itu adalah anaknya sendiri Malin Kundang, dan nona yang cantik itu adalah istri daripada Malin Kundang. Maka dengan kasar Malin Kundang menjawab, "Saya ini bukan anakmu." Maka Malin Kundang dia menyuruh dia punya pekerja-pekerja dalam kapal itu, dan menyuruh dia Malin menyerahkan uang sedikit kepadanya dan suruh dia keluar dari kapal. Maka dia ditarik dan dikenang oleh pekerja-pekerja kapal atau anak buah dari Malin Kundang. Setelah ia turun, dia menangis. "Anakku, kenapa engkau harus menyangkal saya?" Maka dengan berat hati ibu Malin Kundang berdoa. Setelah dia berdoa, mereka mulai bertolak ke tengah laut. Di tengah laut terjadilah bencana, air laut naik, dan Malin Kundang bersama istri dan seluruh mahkota kapal itu semuanya tenggelam mati di dalam tengah laut. Setelah itu ibu ini dengan sedih hati dan ia kembali ke rumahnya. Baik anak-anak, ini adalah kisah cerita tentang Malin Kundang. Baik, setelah ibu cerita, ibu ingin tanya, apa judul cerita tadi? Angkat tangan, apa? Malin Kundang. Malin Kundang. Malin Kundang ini adalah anak yang baik atau anak yang apa? Dalam cerita tadi, Malin Kundang ini adalah anak yang baik atau anak yang apa? Anak yang apa? Bagaimana perasaan kamu jika kamu di sekitar sini ada anak yang seperti itu? Apakah kamu merasa senang atau tidak? Tidak. Sebagai anak, kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Berarti kita menyangka, "Wah, itu bukan saya punya mama, itu bukan saya punya bapak." Karena kita sudah besar, sudah ganteng, sudah cantik, kita punya bapak dengan mama sudah tua, muka sudah tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi. Tidak, orang tanya, "Hei, itu kau punya mama kan?" Tidak, itu kami punya pembantu. Jadi, maka itu kita akan disebut sebagai anak apa? Durhaka. Pesan kitab suci pada kita tentang tadi, kitab Ulangan itu bab 5 ayat 6 yang mengatakan, kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, maka kita akan apa? Kita menghormati bapak dan ibu kita, maka kita akan menjadi anak yang apa? Baik. Dan apa? Umur panjang. Tetapi kalau kita durhaka atau kita melawan bapak dan mama kita, maka kita akan apa? Menjadi anak yang durhaka. Begitupun di dalam kitab Sirat bab 3 ayat 12 sampai dengan 16 dia mengatakan bahwa, "Hai anak-anakku, taatlah kepada orang tuamu, maka engkau akan lanjut usia." Itu adalah di dalam kitab Sirat, bahwa
supaya kita bisa apa? Umur panjang. Begitupun di dalam 10 perintah Allah, Tuhan telah berpesan kita harus menghormati bapa dan mama sehingga kita umur panjang. Baik anak-anak, setelah kita mendengar cerita tentang Maling Undang, kita mendengar isi dari kitab Ulangan, kitab Sirah, sebagai anak kita harus taat kepada orang tua. Itu adalah perbuatan kita, kewajiban anak, kewajiban kita sebagai seorang anak. Yang pertama, kita harus taat kepada mereka. Yang kedua, kita harus setia pada saat bapak atau mama atau kakak sakit, kita harus membantu merawat mereka. Merawat dengan cara apa? Kita membawa mereka ke puskesmas atau ke rumah sakit, atau merawat mereka di rumah dengan suap mereka pada saat mereka makan. Kalau tidak bisa pegang sendok, maka kita harus suap. Apakah kamu di rumah pernah lakukan ini? Pada saat mama atau bapak sakit, kamu suap dia atau tidak? Ya, sebagai anak itu adalah kewajiban kita, sehingga kita tidak dikatakan anak apa durhaka. Yang berikut, kita harus mendoakan mereka. Jika mereka sakit, kita doakan mereka. Jika biar mereka sehat, kita harus doakan mereka supaya mereka masih umur panjang dan mereka masih bertanggung jawab untuk kita. Mereka masih mencari makanan supaya kita bisa makan, mencari uang untuk menyekolahkan kita. Atau kamu biasa di rumah, kamu sendiri cari uang? Ya. Siapa yang cari uang? Bapak dan mama. Baik anak-anak, sebelum kita kembali ke rumah, baik kita menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan kepada kita. Ya, 14. Langsung jawab dua baik. Satu, langsung jawab. Misalnya siapa itu orang tua, kau langsung jawab. Dia jawaban dua baik.
Tulis nama. Semua sudah? Belum. Dua orang. Baik, semua sudah? Sudah. Ya. Jadi nomor 1, yang tadi siapakah orang tua? Orang tua itu adalah tadi yang kita sebut bilang siapa? Bapak, Ibu, ya, itu adalah orang tua. Yang kedua, itu nomor 2. Hukum keempat dan 10 perintah Allah itu tentang apa? Hormatilah ibu dan bapakmu. Ya, ketiga, kewajiban kita sebagai anak. Taat yang sopan. Dan yang keempat, judul cerita tadi itu tentang apa? Maling gundang. Cerita tadi tentang maling gundang. Pesanan ibu sebelum kita kembali ke rumah, pesanan ibu, semoga kita sebagai anak di rumah, di sekolah atau di tempat bermain, kita tidak boleh berbuat seperti maling gundang. Kita harus menghormati orang tua, menghormati teman bermain kita, dan mereka yang umur lebih dari kita itu adalah orang tua, termasuk mereka yang di kelas 6, yang di kelas 5 itu adalah orang tua kita. Maka pesanan dari ibu sebelum kita kembali, tugas untuk kita sebagai anak sekolah, kita harus berbuat apa? Hal yang baik. Baik kepada siapa saja. Jangan orang lain bilang, engkau itu bukan saya punya bapak dan mama kami. Maka kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah berakhir. Mari kita kembali mengundang Tuhan untuk kita berdoa. Kita percayakan salah satu jemaat kita untuk bisa pimpin kita doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, kita percayakan
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami secukupnya ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan ke dalam pencobaan, tetapi dari jahat kami. Siapa